Assalamualaikum. Yuk menyimak cerita tentang peristiwa tahun gajah. Keinginan mendatangi Ka'bah bermula ketika Abraha al-Asyam al-Habsyi, penguasa Yaman kala itu, terheran-heran dengan kebiasaan orang Arab berkunjung ke Hijaz setiap tahun. Yang merupakan gubernur perwakilan Abisina di Habasyah, sekarang Ethiopia, merupakan seorang warga asli Afrika beragama Nasrani. Saat tiba di Yaman, ia merasa heran dengan kebiasaan warganya yang rutin berkunjung ke Hijaz. Mereka memilih pergi ke negara lain, sementara wilayah Yaman amat sepi dari pelancong. Maka terdengarlah kabar tentang Ka'bah ke telinga Abrahah. Orang-orang Arab rutin melakukan haji ke bangunan yang didirikan Nabi mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail. Kala itu Rasulullah belum lahir di tengah bangsa Arab. Kisah Abrahah inilah yang kemudian menjadi pembuka kisah lahirnya Nabiullah Muhammad SAW. Abrahah pun makin heran, bangunan macam apakah yang mampu menarik kunjungan seluruh bangsa Arab? Tak mengakui kesucian Ka'bah, Abrahah spontan segera berpikir untuk menandinginya. Ia pun memutuskan membuat tempat ibadah yang tak kalah suci namun jauh lebih megah dari Ka'bah. Jadilah Al-Qulais yang begitu indah, pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak, pondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihatnya akan takjub dengan kemegahannya. Namun apa yang terjadi? Bangsa Arab tak sedikit pun tertarik dengannya. Semegah apapun bangunan itu, tak ada yang mampu menandingi Ka'bah. Keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah pun makin menjadi-jadi ketika mendapati bangunannya dihina. Seorang pria telah membuang hajat di dalam Al-Qulais dengan sengaja. Geramlah Abraha ketika mengetahuinya. Keesokan hari, ribuan gajah dan bala pasukan pun berangkat dari Yaman menuju Mekah, tanah suci umat Islam. Abrahah memimpin sendiri pasukan tersebut. Ia menunggangi gajah yang terbesar di antara pasukan gajah tersebut. Kemudian Abdul Muthalib berkata, "Demi Allah, kami tak ingin berperang dan kami tak punya kekuatan untuk melawan kalian. Akan tetapi jika Abrahah ingin menghancurkan Baitullah, lakukan sesuka hati. Namun aku yakin Allah tak membiarkan rumahnya dihancurkan," ujarnya. Cukup lama pasukan Abrahah beristirahat di Mughammas. Meski belum memasuki kota Mekah, mereka telah merampas banyak harta benda kaum Quraisy, termasuk harta milik Abdul Muthalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abrahah, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abrahah. Ia menyangka Abdul Muthalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" tanya Abrahah kepada kakek Rasulullah dengan congkak. Namun jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abrahah. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abrahah pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah?" Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib ringan. Abrahah terdiam namun geram. Bergegaslah warga Mekah meninggalkan kota.
sementara Ka'bah tetap berdiri, tak satupun warga yang melindungi. Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini. Doa Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu, pasukan Abrahah pun bergegas menuju Mekah. Mereka berpikir inilah hari akhir bagi kota Mekah. Abrahah pun memerintahkan untuk menyerang. Namun tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir dekat Ka'bah. Abrahah geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Hingga kemudian tiba-tiba datang rombongan burung dari angkasa. Jumlahnya amat banyak. Allah'ın takdiriyle filler harem-i şerife giremedi ve Kabe'ye yaklaşamadı. Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah? ألم يجعل كيدهم في تضليل Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong ترميهم بحجارة من سجيل yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, فجعلهم كعصف مأكول sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Isi pokok kandungan surat Al-Fil. Pertama, kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil. Kedua, sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga olehnya. Keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.